Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang tahu Pak, punya siapa ini, saya izin Pak. Kebetulan kacamata ketinggalan Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwatul iman, jama'atu salati subahi, sadatunal a'izza, as-sa'adani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh, tuan-tuan yang mulia, ayahanda, ibunda tentunya yang kami muliakan, para orang tua kami yang istiqomah hadir bermajelis di majelis yang mulia ini, dan tentunya semua yang hadir yang besar kami telah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan daripada nama. Bapak Ibu yang mulia, wa amma maudhu'ul bahsi, adapun kaji kita pada pagi hari ini yaitu ma'rifatu ba'di maziyati hadhil ummatil muhammadiyati, mengenal sebagian kecil daripada keistimewaan yang ianya Allah anugerahkan kepada umat daripada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azamatu hadhil ummah al-muhammadiyah au maziyatuha au fadailuha, satu keistimewaan anugerah yang membedakan keistimewaan umat baginda Rasul dan umat-umat daripada Nabi. Umaman sabiqotan, yaitu umat-umat yang telah mendahului daripada umat yang mulia ini. Ada khamsatun, Nabi sebutkan 5 perkara. Lam yu'tahunna, yang 5 perkara ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun daripada Nabi sebelum beliau. Ada 5 keagungan, khamsatu asya, 5 hal yang ianya merupakan satu kemuliaan yang oleh Nabi ianya disebutkan tidak pernah diberikan kepada Nabi manapun, kepada umat daripada Nabi manapun Pak. Dan hadis ini dinukil oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram min adillatil ahkami, dan juga para ulama-ulama yang lain, karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa min ba'di hadil khamsati, dan kami tidak menyebutkan 5-5-nya. Di antara 5 kemuliaan yang membedakan antara umat Nabi dan umat-umat yang lain ketika di dunia, Nabi menyebutkan sufufuhum fis sholati kasufufihim fil qitali, barisan mereka dalam ketika sholat itu sama dengan barisan mereka ketika mereka menghadapi musuh-musuh Allah. Jadi bagaimana ketika orang-orang umat Nabi Muhammad ini sholat, mereka membuat satu barisan kasufufihim fil qitali. Saking lurusnya barisan itu, sama ianya ketika kaum mukminin ini sedang menghadapi peperangan atau pertempuran. Nah, kenapa Nabi menyebutkan hal ini menjadi maziyah? Lurusnya saf, rapatnya barisan dalam sholat ini merupakan maziyatu hadil ummah, menjadi satu pembeda Bapak Ibu yang mulia.
Maziyah itu keistimewaan. Berarti kalau ini menjadi satu keistimewaan yang tidak pernah lam yu'tahunna, yang ianya tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi manapun, berarti meluruskan barisan, membuat saf yang paling bagus, ini adalah satu keutamaan. Watafaqal ulama'u minal mu'arrikhin, sepakat ulama ahli sejarah, semua umat Nabi itu yusalluna. Tidak ada Nabi yang tidak sholat, Bapak Ibu yang mulia. Tidak ada umat Nabi manapun yang tidak diperintahkan untuk beribadah melakukan sholat. Walaupun ada perbedaan cara sholatnya. Akan tetapi ketika bicara sholat berjamaah, meluruskan saf, ini adalah miliknya umat baginda Rasul Muhammad SAW. Wa kanal yahudu, wa kanatil yahudu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu Pak. Bani Israel wahum ya'budunallaha wahum ya'tuna sholata, bahkan mereka juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Tapi ketika berbicara jamaah, meluruskan sabtarosu, merapatkan, mereka tidak ada aturannya Pak. Bapak Ibu boleh buka Google, ketik cara sholatnya orang Yahudi, nanti jaraknya satu orang dengan satu orang pasti 1 meter lebih Pak. Itu bukti barohin bahwa merapatkan sop dan meluruskan, membentuk sop sebaik-baik aksanul hay'ah, itu adalah miliknya umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini adalah satu kemuliaan, di mana sholat berjamaah dengan merapatkan sop ini satu anugerah, satu maziyah, satu pembeda baina hadil ummatil muhammadiyati wa jami'il umami sabiqati, yang membedakan antara kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umat yang mendahulu kita daripada umat para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pagi hari ini, kesempatan ini, karena membuat barisan sop dalam sholat itu satu perintah, satu anugerah, maka kami akan mengulas sekaligus hanya untuk menegaskan kembali, yaitu tartibus sufufi fi sholatil jamaati, hal-hal yang berkenaan dengan membuat barisan di dalam ketika kita sholat berjamaah. Artinya ini hanya sekedar ulasan agar nikmat keagungan yang membedakan antara kita dengan umat nabi-nabi yang lain ini betul-betul kita jaga, kita syukuri. Karena barisan sop dalam sholat, rapatnya sop ini tidak pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat Nabi manapun kecuali hanya umat Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jom kita kembali, kita pahamkan terus menerus seperti apa sih tartibus sufuf, sifatus sufuf, seperti apa tertib urusan membuat barisan, dan bagaimana cara membuat barisan dalam sholat, dan apa-apa yang harus kita lakukan ketika ada insiden yang terjadi pada barisan sholat kita. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kita mulai dari yang pertama, walaupun ini agak menyinggung masalah fikih. Yang pertama kita lihat tartibus sufufi fi sholatil jamaati, cara membuat barisan dalam sholat berjamaah. Tetapi sebelum kita lanjutkan, izin Pak minum dulu, bismillah. Ini masalahnya cuacanya dingin, hujan angin. Bismillah. Habis itu di jalan saya teringat, Pak, mobil kacamata saya tertinggal. Saya udah mikir kalau nggak ada kacamata saya nggak bisa ngaji, Pak. Tulisan itu beruwet, jadi kayak apa, kecambah begitu. Tapi kalau dites pakai ratusan ribu merah, nomor serinya nampak semua, Pak. Walaupun nggak pakai kacamata. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Idza kanal ma'mumu rajulan wahidan aw sabiyan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau makmumnya satu laki-laki, baik itu dewasa atau kecil. Sabiyan aw balighun. Jadi kalau kita sholat berdua, satu imam, satu makmum. Wa kanal ma'mumu rajulan balighun aw sabiyan. Makmum satu ini laki-laki, baik itu balik, dewasa, atau sobian, anak kecil. La furiko bainal baligi was sobi.
Ada dua pendapat, Pak. Kalau kita sholat cuma berdua, satu makmum, satu imam. Ada dua pendapat yang dua-duanya diamalkan oleh kaum mukminin. Cara membuat shaf sholat dengan cuma dua orang, satu imam, satu makmum. Yang pertama al-wuqufu mukhadiyan. Idza kana al-ma'mumu rajulan aw sabiyan fa innahu yakifu 'anil yaminil imami an yaminil imami bijanibihi tamaman. Yang pertama lurus, Pak. Yang kedua at-ta'akhuru qalilan. Yang kedua mundur sedikit. Dua-duanya boleh diamalkan. Al-wuqufu mukhadiyan, kalau imam sama makmum cuma berdua, maka pendapat yang pertama mukhadiyan, al-wuqufu mukhadiyan itu posisi makmum ala janibil imam au an yaminil imami, dia sebelah kanan, Pak. Nah, sebelah kanan ini mukhadiyan, bimana mukhadiyan itu artinya telapak kaki sama telapak kakinya orang berdua ini itu lurus, Pak. Mukhadiyan itu telapak kakinya imam setentang dengan telapak kakinya makmum begini. Jadi yang diukur tuh tumit telapak kakinya ini, Pak. Bukan ujung atroful asobi'ir rijlain, bukan begini tetapi yang ininya. Bukan ujung tetapi ininya sama begini. Kenapa bukan ujung? Karena panjang kaki orang beda-beda, Pak. Jadi kalau ujungnya yang menjadi tolok ukur taswiyatul sufuf itu ujung jari, maka nanti ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Kenapa? Karena telapak kaki ini tidak sama. Maka yang dipakai taswiyah as-sufuf itu adalah ininya, Pak. Nek coronggonku tungkak. Bahasa Jawa tungkak, bahasa Indonesianya apa? Tungkak itu, Pak. Tumit tumit begini. Ini pendapat yang pertama, dan ini alladzi ikhtarohul Imamul Bukhari. Idza kana al-ma'mumu wahidan, rajulan wahidan. Kalau makmumnya satu, Imam Bukhari sampai membuat bab. Maka makmum ini berdiri di sebelah kanan, berarti susah juga, Pak. Nah, pokoknya yang kanan itu makmum lah begitu. Nah, pendapat yang kedua at-ta'akhuru qalilan. Makmumnya mundur qalilan sedikit. Wa hadza huwa indal jamaahiril ulama'i, dan ini pendapat mayoritas, Pak. An-Nawawi mengatakan seberapa mundurnya? Segini. Jadi ujung atrofu asobi rijlil makmumi, ujung jarinya makmum setentang dengan ujung tumitnya imam. Begini, bukan begini. Sebelah kanan tetapi ininya segini, Pak. Ini idza kanal makmumu rajulan wahidan la furqa bainal balighi wasobi. Jadi segini, Pak. Wa hadza huwa ra'yul jamaahirul ulama, dan ini mayoritas ulama. Nah, kalau saya ditanya ikut pendapat yang mana, saya ikut pendapat yang segini, Pak. Tetap yakifu min jihati yaminil imam, tetap makmum di sebelah kanan imam, tetapi agak mundur, wa ta'akhuru qalilan, sedikit segini. Boleh segini? Boleh. Untuk apa? Litamyiz. An-Nawawi mengatakan untuk membedakan bainal imami wal makmumi. Untuk membedakan mana yang imam, mana yang makmum. Dan ini jumhur, Pak. Nah, Imam Ahmad dalam satu qaul maka segini. Makanya kalau kita lihat ada orang, dua orang berjamaah, ada yang segini rapat begini lurus, ada yang segini. Dua-duanya diperbolehkan, Pak. Tapi kalau kita ikut mayoritas jumhur, maka pendapat jumhur at-ta'akhuru qalilan, mundur segini. Antara ujung jarinya imam, makmum setentang dengan tumitnya imam. Jadi tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh begini, kalau begini nanti seperti orang sholat normal, tetapi dia mendekati posisi kakinya imam. Ini kalau idza kanal makmumu rajulan wahidan. Nah, sekarang bagaimana kalau tiga, Pak? Idza kanal makmum au fa in kanu salasatan au aksar. Bagaimana kalau makmumnya dua, imam satu, tiga orang? Kalau tadi dua, laki-laki semua. Sekarang tiga, laki-laki semua, Pak. Ada dua pendapat, dan saya juga sering ketemu di beberapa masjid yang dua-duanya diamalkan. Yang pertama pendapat mengatakan al-wuqufu khalfal imami,
dua makmum berdiri di belakang imam, Pak. Fa in kanu salasatan aw aksar taqaddamal imamu wa shaffal ma'mumani awil ma'mumuna khalfah. Berarti kalau 3 orang, satu jadi imam, satu berdiri di depan, makmum 2 orang berbaris di belakang imam. Min jihati dhuhril imami, mengambil arah lurus punggungnya imam. Idza kana, apabila makmumnya 2. Satu imam, 2 makmum. Ini pendapat yang pertama, Pak. Al-wukuf khalfal imami. Jadi 2 orang ini berdiri di belakang imam, lurus dengan punggungnya imam begini. Bukan benggang begini, bukan. Tetapi taros susufuf, tetap sopnya dirapatkan. Nah, pendapat yang kedua, al-wukufu janibal imami an yasari wa yaminih. Makmum 2 orang ini berdiri di samping kanan imam 1, di samping kiri imam 1, Pak. Kasolatil mar'ati au ka imamatil mar'ati fi solatin nisa'i, seperti imamnya perempuan di tengah-tengah sop solatnya perempuan. Berarti bagaimana? Muhadhian, jadi imam di tengah, makmum sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, tanpa perbedaan maju mundurnya. Jadi lurus 3 orang. Maka imamnya yang mana? Imamnya yang tengah. Wa'lam annahu yajuzu ayyakifa ahaduhuma an yaminihi wal akharu an yasari idza kana snaini faqat. Apa kata para ulama? Boleh 3 orang, 1 imam, 2 makmum, yang satu berdiri di samping lambungnya kanannya imam, satunya lagi sebelah kirinya imam, apabila makmum cuma 2. Wa fi hadil halati yakifu ba'duhum au yakifu wasatahum, dan imam dalam konteks ini berdiri di tengah-tengah jamaah. Itu boleh, Pak. Bahkan pekan kemarin saya ketemu di An-Nur, ada 3 orang, bahkan bukan hanya 3 orang, 5 orang kalau tidak salah, imamnya di tengah. Kenapa bisa terjadi? Awalnya 1 orang datang sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri rombongan mereka, dan itu berpegang pada qaul ulama. Nah, mana yang paling kuat? Mundur, Pak. Pendapat yang paling banyak diikuti mayoritas ulama, jika sudah 3 orang, maka 2 orang mundur, imamnya tetap posisinya di tempatnya. Dan ini pendapat yang paling kuat di antara semua pendapat. Tetapi kalau mau tetap mukhadhian, 3 orang, 1 sebelah kanan imam, 1 sebelah kiri imam, dan itu mukhadhian rata, maka ulama pun membolehkan, dan itu tidak membatalkan sholat. Sholat jamaahnya tetap sah dan tidak perlu diperdebatkan. Nah, kemudian imamatul mar'ati lil mar'ati, bagaimanakah imamnya perempuan di tengah-tengah sholatnya perempuan? Ini untuk ibu-ibu. Idza ammatil mar'atu al mar'ata, bagaimana kalau perempuan mengimami perempuan? Idza kanatil mar'atu wahidatan, bagaimana kalau makmum perempuan 1? Imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Di rumah maknya sholat, anak gadis dia ikut bermakmum. Apa yang dilakukan? Waqafat bijanibiha. Nah, perempuan itu berdiri di samping perempuan yang jadi imam, tetap di sebelah kanan, anjihatil yaminiha, yakni aksaru min isnaini fa in kunna niswatan, apabila makmumnya banyak lebih daripada 1, maka waqafat hadhil mar'atu wasatohunna, maka perempuan yang jadi imam dia posisinya di paling tengah. Kalau makmumnya 4, ngitungnya pokoknya dia harus paling tengah, Pak. Tidak boleh paling pinggir, dia harus paling tengah. Yakni la tataqaddamu anhunna bal yukhadhihinna, dan imam bagi perempuan, sholat perempuan tidak maju dari sopnya. Jadi imamnya di tengah. Itu bagi perempuan. Kalau dia 2 orang, imam, makmum, maka makmum di samping kanannya. Tapi kalau udah mau lebih daripada 1, maka imam di tengah-tengah mereka. Kemudian studi kasus, Bapak Ibu yang mulia, idza kana ma'al imami rajulun wa imra'atun, bagaimana kalau makmumnya cuma 2, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Makmumnya cuma 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Apa yang harus dilakukan? Ulama mengatakan idza kana al ma'mumu rajulan wamro'atan, jadi makmumnya 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Contoh sholat tahajud
bapaknya sholat, anak laki dia jadi makmum, mak dia ada di belakang. Apa yang dilakukan? Fa innar rajula yakifu bi khidha'il imam. Maka makmum laki-laki satu orang di sebelah kanan imam, wa takiful mar'atu khalfahuma, dan perempuan berdiri di belakang keduanya. Jadi bukan lurus barisan imam, makmum laki-laki, makmum perempuan, bukan, tetapi tetap makmum laki-laki satu orang mengambil tempat di samping kanannya imam. Nah, perempuan berada di belakangnya makmum dan imam tadi. Fa in kana ma'al imami rajulani wa imra'atun. Bagaimana kalau makmumnya 3? 2 laki-laki, 1 perempuan. Fa innar rajulaini yakifani khalfal imam. Yang 2 orang, ada 2 pendapat. 1, 2 orang makmum laki-laki berdiri di belakang imam, 1 perempuan di belakang 2 orang makmum. Ada yang mengatakan 2 laki-laki ada di sebelah kanan kirinya imam, boleh, dan perempuan ada di belakang mereka. 3 orang ini. Ini pendapat yang kedua. Berikutnya, fa in kana ma'al imami imra'atun faqat. Bagaimana kalau imam 1 laki-laki, makmumnya 1 perempuan? Salatnya cuma berdua. Salat hadhil mar'atu khalfal imam. Maka perempuan ini yang 1 salatnya di belakang imam. Adapun jarak musafah, jarak antara imam dengan makmum 1 perempuan ini ala qadril hajah, mengikut keperluan, Pak. Kalau suami istri di rumah boleh, yang penting di belakangnya. Tapi kalau sholatnya di tempat umum, di masjid begini, ada yang perlu diperhatikan, jalbul fitnah. Bagaimana kalau imam 1 laki-laki di sini, terus makmumnya nggak ada sama sekali laki-laki, yang ada perempuan. Idza kana au idza wujidal makanul mukhassasu li sholatil mar'ati fil masjidi. Kalau seandainya di masjid itu kok ada tempat khusus yang disediakan perempuan, maka perempuan tetap di tempat khususnya, nggak boleh keluar dari tempat itu, Pak. Umpamanya imamnya di sini nih, sendirian aja, di situ ada mak 5 orang mau sholat, Pak, ya boleh kami berjamaah? Boleh, silahkan. Nanti imam mengambil posisi di sebelah sini, makmum tetap perempuan di tempat al-makanul mukhassasu li sholatin nisa'i. Nggak boleh keluar dari ruangan itu, Pak. Apalagi cuma 2 orang, imam laki-laki, makmum 1 perempuan. Itu fitnahnya luar biasa, sampai imam lain mengatakan wa'lam anna hadhil karohata karohatu tahrim, makruh sampai mendekati keharaman. Imamnya di sini, makmumnya di situ, perempuan janda lagi, Pak. Habis itu diintip orang, oh udah mulai dekat-dekatan dia itu. Walaupun dia imam masjid rawatib, Pak. Jangan, hindarkan itu, Pak. Jadi kalau perempuan mau ikut sholat berjamaah, kecuali dzul maharim, ada hubungan alaqatul qurabah, ada kedekatan hubungan nasab atau mahram, adik-beradik, tidak masalah. Itu pun kalau udah ada tempat yang disediakan, perempuan tetap tidak keluar dari tempat itu. Kenapa? Karena ini al-makan al-maftuh, tempat yang terbuka, Pak. Jadi kalau ada satu tempat al-makanul mukhassasu li sholatil mar'ati, kalau sudah disiapkan tempat seperti itu, maka perempuan tidak keluar dari area di mana sudah ada sekatnya. Walaupun dia sholat berjamaah, walaupun imam di sini 1 orang, tidak ada makmum laki-laki, tetap posisinya imam di depan, makmum di belakang, tetapi makmum perempuan ada di tempatnya sholat khusus perempuan, Pak. Tidak boleh keluar dari sana. Bagaimana kalau suami istri? Suami istri pun tetap sama, karena takutnya nanti ada orang yang lewat, terbukanya aurat dan sebagainya. Ini pendapat yang paling rojih, dan ini wa fi hadhi surati yukrahu ayya ummar rajulu al mar'atal ajnabiyata bi mufradiyah, dan makruh seorang laki-laki yang mengimami sholatnya perempuan yang tidak ada hubungan apapun alaqohnya, dan itu di tempat yang terbuka, hatta la takuna khalwatan, sehingga tidak terjadi khalwat walaupun itu sholat, Pak. Bagaimana kalau tempat kayak di kantor, di tempat terbuka yang tidak ada sekat seperti Masjid Al-Munawwarah, Pak? Di kantor, di tempat-tempat fasilitas umum yang sepi, memungkinkan khalwat, kita datang, kita pakai peci, dipanggil sama perempuan, Pak Ustadz mau sholat duhur kah? Iya betul, Bu, boleh ikut. Kalau seandainya itu nanti kok berdua aja dalam ruangan itu ada fitnah yang besar, sebaiknya sholat sendiri, Pak.
An-Nawawi mengatakan afdolul li'adai sholati munfaridan, diutamakan malah justru sholat sendiri Pak, daripada tetap berjamaah dengan perempuan yang bukan mahram, terus ada jalbul fitnah, mendatangkan fitnah yang luar biasa. Jadi kenapa? Karena makruh satu, makruh tahrim, tapi kalau udah ada fitnah hukumnya bisa haram Pak, walaupun itu konteksnya sholat berjamaah. Ini kalau studi kasus seandainya kita sholat ada yang ikut, tapi kalau tiba-tiba dia ikut tanpa kita tahu, masbuk begitu, ya udah jangan dibatalin Pak. Kita waladhdallin amin, perempuan pula ini kabur, walaupun nggak boleh. Kalau udah sholat begitu ya udah bismillah aja. Ini kalau minal ibtida, dari awal begitu. Nah kemudian berikutnya Pak, idza waqafal ma'mumu an yasaril imam. Bagaimana kalau studi kasus ada seorang sholat berjamaah, biasanya ini yang terjadi makmum masbuk Pak. Orang makmum masbuk ditepuk bahunya, posisi makmum ada di sebelah kiri, an jihati yasaril imami, jadi dia di sebelah kiri, sunnahnya kan sebelah kanan Pak. Kenapa tidak di sebelah kanan? Mungkin di sebelah kanan itu masih ada orang yang zikir, biasanya begitu. Dia mau ngambil sebelah kanan, tapi yang sebelah kanan mungkin ada yang masbuk juga belum selesai. Kita pilih salah satu di antara mereka. Otomatis kita harus mengambil tempat an jihati yasaril imam, di sebelah kiri. Nah bagaimana kalau yang sebelah kanan sudah selesai? Ba'dal faraq min adai dzikri, setelah selesai daripada zikir, apa yang harus dilakukan antara imam sama makmum? Menurut keterangan yang paling rojih, adarahul imamu min khalfih, imam harus proaktif merubah posisi makmum sebelah kiri untuk dibawa ke sebelah kanan. Ini sunnah. Hadis Abdullah bin Abbas ketika sholat di rumah Sayyidah Maimunah bibi beliau, ketika sholat malam ada rohun Nabi puter. Nah syaratnya mutar itu al-idarohnya min khalfil imam wala min amamih, tidak boleh melalui arah depan tetapi dari belakang. Satu, kenapa tidak di depan? Wala min amamih, karena nanti kena hukum al-murur amam al-musolli Pak, maka hukumnya dosa. Maka yang paling tepat adalah ada rohul imamu min khalfih hatta yukifahu an yamini, sampai dia memposisikan makmum tadi di sebelah kanan. Nah berarti bagaimana langkah khutuahnya? 2 kali gerakan Pak, pegang pakai tangan kiri yang ini, terus tarik ke belakang begini sampai di pas, nah baru sambut pakai tangan kanan. Ini satu keterangan yang dilakukan Nabi ketika merubah posisinya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ditarik sebelah kanan terus pasang di sebelah kanan begini. Jangan begini, kalau kita tarik begini dia kena hukum melewati kita sholat, namanya hukmul murur amamal musolli, itu dosanya besar. Maka tarik begini Pak, dan itu birrofati walayinah, dengan lembut. Sini kalau dia udah paham, isyarah pun tak masalah, begini aja terus dia udah paham, jalan sendiri, itu lebih bagus, berarti sama-sama ngaji Pak. Takutnya dia tak paham begini, begini Pak, apa pula imam ini ngajak begaduh kan, nah itu yang masalah Pak. Kita geser lagi, apa ini orang lagi khusyuk bebannya. Nah kalau sudah begitu 3 kali, udah biarkan dia sholat di sebelah kiri, jangan begaduh Pak, nanti tarik ininya Pak, kau ini begitu udah selesai, itu bukan sholat namanya Pak, itu namanya nak bergaduh namanya. Jadi tarik aja begini, nanti pegang pakai tangan kanan, udah posisikan ke sebelah kanan. Nah kemudian in waqafal ma'mum an yaminil imam summa jaa akharu fa waqafa an yasari. Nah ini yang sering terjadi Pak, kita sholat udah berdua nih, sama-sama masbuk, atau mulai dari awal istiqnaf, dari awal sholat ibtida'u sholat, berdua sebelah kanan begini, ini imam ini makmum, terus datang satu orang lagi, apa yang harus dilakukan? Apakah nepuk imam atau nepuk makmum? Nah ini yang sering terjadi. Kalau kasusnya seperti ini,
Maka pendapat yang pertama, daripada membubarkan taswis, mengganggu sholat khusyuknya orang yang jadi imam dan makmum yang sebelah kanan, maka orang yang datang ini berposisi sebelah kiri, Pak. Mengikut pendapat bolehnya makmum sama imam sejajar, udah sebelah kiri. Tujuannya apa? Tidak merubah posisi formasi jamaahnya. Nah, kalau ikut pendapat mayoritas, madhab Syafi'i juga, maka kalau kita tidak ingin mengganggu, udah berdiri aja di sebelah kiri imam. Imam tahu nanti dia akan maju, Pak. Maju, nanti terus makmum ini merapatkan begini. Atau kalau imam tidak mungkin maju, yang kita tepuk makmum sebelah kanan bahunya. Untuk apa? Liyata'akhkhara, supaya dia mundur. Nah, kalau dia sudah mundur, kita mundur rapat begini. Jadi kalau kita tepuk makmum yang sebelah kanan tidak paham, dia tetap di sebelah kanan, kita nggak boleh sebelah belakang, Pak. Kita ambil posisi sebelah kiri imam, an yasaril imam, ikut pendapat yang muhadian tadi, ikut pendapat yang lurus. Ini caranya begitu, Pak. Tapi kalau sama-sama paham, ya sudah begitu. Nah, masalahnya sekarang kemana maju mundurnya yang memungkinkan? Kalau sholatnya depan itu masih luas, belakang sudah tembok, maka yang maju imam. Tapi kalau depan itu sudah garis begini, maju nggak mungkin, la yumkinu ayyataqaddama, maka yang mundur makmumnya. Jadi itu teknisnya aja, Pak. Jadi itu prinsip teknis bagaimana kalau terjadi kasus seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, Pak, saddul kholali fi sufufis sholah, menutup celah di dalam sholat. Idza wujidatil fursatu fi sufufis sholatil jamaati. Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya shaf itu bolong, Pak, dan terjadinya bolongnya shaf itu fi asna'i sholatil jamaati, di tengah-tengah sholat berjamaah dilakukan. Jadi saddul kholali fi sufufil sholati. Jadi tadinya awalnya rapat penuh semua, tapi tiba-tiba ada insiden. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang dalam hukum saddul kholali fi sufufi sholatil jamaati, apa kata para ulama, Pak? Idza kharaja al musalli min sholatil jamaati li udrin, apabila ada orang yang sholat berjamaah tiba-tiba meninggalkan barisan karena ada uzur, apapun uzurnya yang dibenarkan, sakit perut, al-mabtun, habsul baul, nahan buang air yang kalau tidak dibawa keluar nanti takut malah keluar di barisan, itu uzur syar'i. Fattoriqatu, maka langkah yang dicontohkan untuk lisaddil kholal, menutup yang bolong tadi, maka apa kata para ulama? Ayyataqaddamal musalluna alladzina wara'ahu lisaddil furjati. Keterangan ini sangat jelas, Pak, jalehbana, dan ini yang paling banyak diikuti para ulama-ulama madzhab. Jadi yang di belakang makmum yang keluar tadilah yang maju menggantikan posisi makmum yang pergi. Wala min janibi wala min yasari, bukan di samping kanan, bukan di samping kiri. Yang paling rojih adalah ayyataqaddamal musallil ladzi wara'ahu lisaddil furjah, orang yang di belakang itu yang akan maju 1-2 langkah untuk mengisi posisi orang yang ada udzur keluar dari sholat berjamaah. Apa kata para ulama? Fahadihil khutuwatul qalilatu lisaddil kholali la tubtilu sholata. Mazhab manapun jamaah makmum yang maju untuk mengisi shaf yang ditinggalkan pemiliknya tadi, maka langkah itu la tubtilus sholata, tidak membatalkan sholat. La tubtilus sholat bi ijma'il ulama'i bi ayyi madzhabin kanat, mau madzhab manapun sepakat sah sholatnya orang yang melangkah maju li saddil kholali, semata untuk menutup furjah, shaf yang kosong karena ditinggalkan pemiliknya karena ada uzur tadi, Pak. Itu enggak batal. Nah, kemudian
wa yajibu ta'kidu ala anna saddal faraji bainal musallina wat tarasi fi sufuf huwa min sunani shalah wala yasihu tarkuhu illa li uzrin. Jadi merapatkan saf itu hukum awalnya sunnah, Pak, muakkad. Tetapi karena ini adalah prinsip Nabi, aturan beliau, maka hendaknya ketika ada furjatul sofi, ada yang bolong, maka yang belakang itu maju, Pak. Nah, bagaimana kalau yang maju udah maju nih, terus di belakangnya lagi masih ada barisan, maka barisan berikutnya maju lagi. Nah, di belakangnya lagi ya maju lagi, seperti itu. Nah, majunya berapa orang tadi dari tempat semula memakanil awal itu tidak membatalkan sholat. Nah, ulama mengatakan kenapa tidak ke kanan ke kiri? Pertimbangannya kalau ke kanan ke kiri nanti lebih banyak gerakan, kasrotul harokah. Contoh, di sebelah kanan sini ada yang batal, Pak, terus nanti yang geser sebelah kiri, nanti yang sebelah kiri nanti akan bergeser semua, dan itu lebih banyak orang yang akan bergerak. Nanti di ujung itu kosong, nanti yang ujung sana maju lagi, itu lebih menyulitkan dibanding yang maju belakang. Nah, itu tuntunan ulama, Pak. Jadi ayyataqaddama man wara'ahu, maka majulah orang yang di belakang makmum yang uzur tadi untuk lisaddil furjati, untuk menutup bolongnya shaf yang ditinggalkan olehnya. Cuman di madhab Syafi'i, Pak, khutuwatul musolli lisaddil furjah taqaddamu ila shafil ladzi amamakum lisaddil amakin al-farigoh. Imam Hanafi, Abu Hanifah, Syafi'iyah juga mengatakan la tabtulus sholah. Bergeser, kok ternyata yang maju itu mengisi shaf dari kanan kiri, ya udah, itu nggak membatalkan sholat. Cuma di dalam madhab Syafi'i, wala tabtulu inda Syafi'iyati biqat'i khutuwatin au khutwataini lisaddi furjatin. Cuman di dalam madhab Syafi'i, wala yujawizu an salasati khutwah, salasi khutwatin, jangan melewati 3 langkah. Ini madhab Syafi'i. Tidak masalah, tetap sah, tapi majunya jangan sampai lebih 3 langkah. Berarti dari tempat itu kalau bisa 1, 2, 3 itu udah berdiri. Berarti khutuwatinnya, langkahnya khutuwah kabiroh, memastikan nyet begitu, nyet langsung sampai. Jangan pakai langkah khutuwatun sogiroh, begitu, itu batal, Pak, kalau menurut madhab Syafi'i. Sadul furjanya jalannya begini, banyak kali langkahnya, ada 10 langkah. Kenapa, Mas? Bisulan lah, kalau itu ada udur. Tapi begitu, mohon maaf, itu bisa membatalkan sholat madhab Syafi'i. Begitu, Pak. Udah bunyi ya, Pak, ya? Masih banyak ini? Nah, cukup lah, Pak. Ini hanya sisipan aja. Gimana, Pak Ji? Kenapa orang yang batal itu disuruh ke belakang bukan ke kanan? Orang yang batal itu hendaknya ayyata akhoro, mundur, Pak, bukan ke janib samping kanan. Kenapa? Kalau dia keluarnya ke kanan kiri, dia akan melewati tempat sholatnya berapa orang, yang muru amamal musallina, itu dosa. Nah, kenapa ke belakang? Itu sambil memberikan isyaratun mafhumatun. Isyarah itu mafhumah, memberikan isyarah, Pak. Jadi kalau ketika kita batal mau mundur, itu kita minta istidzan namanya, bil isyarah. Mungkin ya kalau kita sakit perut, udah gini aja, udah. Dia kan nampak itu makmum belakang, begini, waduh, udah. Nanti dia akan geser, Pak, merapatkan kakinya. Nah, kita mundur sambil begini. Artinya apa? Ini isyarah mafhum yang tidak ada contohnya sebetulnya. Cuman ini diperbolehkan. Semua bentuk isyarah yang walabil kalam, bukan ucapan, itu diperbolehkan. Jangan monggo, Mas. Oh nggih, lah itu batal, Pak. Terus makmumnya nggih, insyaallah. Nah, itu batal. Karena itu yatakalamu bikalimatin, termasuk bicara kalimat yang bukan sholat. Pakai isyarah aja, Pak. Moga udah
sakit udah. Itu yang di belakang itu wajib tahu, oh dia sakit mau keluar, kasih jalan juga supaya Pak kawan ini nggak kena hukum melewati orang depan sholat. Dan ketika dia merapat begini, ada jeda begini, dia akan keluar Pak. Begitu caranya, bukan ke samping tapi ke belakang. Yang di belakang juga harus paham juga, oh kawan ini mau keluar dari barisan, udah kasih jalan, udah keluar, kita maju, belakangnya maju, begitu Pak Haji. Dan jangan diseret loh Pak Haji, nanti monggo masih begini begitu, jangan, itu ganggu orang sholat namanya. Jadi tetap birrofati wal layinati, tetap dengan kelembutan, kasih sayang Pak. Kalau dia tak paham ya kasih paham Pak, dan jangan diceramain juga waktu sholat ini. Demikian Pak Haji, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Belakangnya boleh ngasih kode, dorong. Batal, sop kedua tidak paham, tapi sop ketiga paham. Sop ketiga jangan maju, tekan punggungnya, tapi jangan kerak-kerak begitu, jungkel itu nggak boleh. Jadi pelan-pelan Pak, set begitu. Itu artinya ngasih kode untuk ngisi sop yang kosong tadi. Nggak boleh. Maksudnya bagaimana? Ya. Selama tidak melewati orang yang sholat, hukumnya boleh. Tapi kalau sampai kena hukum al-murur amal musolli, sebaiknya tidak usah. Kenapa? Menutup saf itu sunnah, melewati orang sholat hukumnya haram. Jadi yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang haram. Begitu Pak Haji. Maka yang kiri kasih kode lah kawan sebelah itu Pak Haji. Begitu. Begitu, tapi jangan pakai suara gitu, pakai tangan aja begitu Pak Haji. Dan memang seperti itu harus kompak begitu, semuanya paham, apapun insidennya saling memahami begitu. Oh kosong, maju, otomatis maju, set begitu, sudah selesai. Nanti yang terakhir merapat begitu, udah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Haji. Cukup demikian, hadanallah wa iyyakum. Ini ngaji sirah tapi kok sampai ke fikih nih Pak. Baik demikian, hadanallah wa iyyakum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.